Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan dan konseling yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kami Ibu Idayanti Raharjo. Beliau salah seorang pengurus di LBKK. Pendengar, ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, kali ini saya ingin mengemukakan sebuah perbincangan tentang ketergantungan antara suami dan istri. Kita tahu bahwa beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ibu saya misalnya atau nenek saya itu sebagai seorang wanita sangat-sangat tergantung kepada suaminya. Lalu keadaannya sekarang rupanya tidak seperti itu lagi gitu, dengan majunya pendidikan dan sebagainya. Rasa-rasanya istri tidak terlalu tergantung kepada suaminya. Rasanya dia bisa mandiri tanpa suami sekalipun. Dan suami sebagai pria itu juga kadang-kadang tidak merasa terlalu tergantung dengan istri itu. Jadi sebenarnya bagaimana Pak Paul mengenai saling ketergantungan antara suami dan istri di dalam hal ini? Memang pada masa yang dulu ya Pak Gun, wanita atau istri cenderung bergantung pada suami karena mereka sangat bergantung pada penyediaan finansial dari suami. Dan tidak bisa disangka bahwa siapa yang memegang uang itulah yang berkuasa. Jadi itu pun atau hukum ini pun berlaku dalam keluarga. Itulah salah satu sebabnya mengapa ada kasus di mana suami merasa kurang aman ya Pak Gun. Sewaktu istrinya mempunyai penghasilan yang lebih besar darinya. Betul. Ya, meskipun si istri sendiri tidak mengancam atau merendahkan si suami, namun secara ya psikologis si suami sudah merasa dia itu tidaklah terlalu berharga. Karena apa? Karena dia tidak merasa si istri itu bergantung padanya. Ada perasaan rendah diri gitu Pak Paul maksudnya? Bisa. Jadi bisa merasa sedikit minder ya Pak Gun ya. Sebab suami itu ingin sekali menjadi orang yang digantungi. Ya bukan digantung maksud saya, tapi digantungi ya. Disandari. Sewaktu istri itu tak terlalu bersandar padanya, suami bisa merasa panik Pak Gun. Karena tiba-tiba dia merasa dia kehilangan peran, kehilangan sumbangsi dalam hubungan suami istri ini. Nah, di dalam hal ini sebenarnya bagaimana hubungan yang sehat antara suami dan istri, Bapak? Oke, istilah saling bergantung itu bisa menjadi istilah yang tidak sehat, Pak Gun. Memang istilah saling bergantung memang adalah suatu istilah yang baik ya, yang serasi, yang seharusnya. Namun bisa menjadi sesuatu yang tidak sehat. Sebetulnya sekarang ada satu istilah di dalam ilmu counseling keluarga. Istilah itu disebut codependency. Codependency memang dapat diterjemahkan seolah-olah ya saling bergantung. Namun codependency dalam ilmu counseling keluarga justru adalah istilah yang syarat dengan muatan yang berbau negatif, Pak Gun. Iya. Maksudnya begini, dia itu istilah itu sebetulnya merujuk pada keadaan di mana sepasang suami istri gagal untuk melihat realitas secara gamblang apa adanya.
dan malah mencoba menutup-nutupi realitas tertentu atau aspek tertentu agar tidak menjadi problem dalam hubungan mereka itu. Namun sesungguhnya dengan menutup-nutupinya itu sudah menjadi problem yang bisa lebih serius. Misalkan ini ya Pak Gun, saya mengingat waktu dulu saya bekerja di sebuah rumah sakit jiwa, ada bagian yang merawat orang-orang yang bergantung pada obat-obat terlarang dan juga alkohol atau minuman keras. Nah, itu sangat nampak sekali kasus-kasus di mana terjadi kesaling bergantungan yang tidak sehat atau codependency yang tidak baik. Di mana misalkan si suami yang mengidap masalah dengan alkoholisme, bergantung pada minuman keras, dia itu akhirnya mempunyai istri yang juga bekerja sama dengan dia, sehingga problemnya itu dilestarikan. Contoh konkretnya begini Pak Gun dan Ibu Ida, si suami itu kalau diminta datang ke pesta ulang tahun anaknya atau istrinya, tidak mau datang atau tidak bisa datang karena misalnya mabuk habis minum. Nah, si istri akan berkata kepada orang-orang di luar, oh suami saya berhalangan karena ada urusan kerja, lembur dan sebagainya. Atau misalkan ditanya oleh temannya, kok suamimu itu kok nampaknya minum ya dan tidak begitu sehat rasanya, tidak begitu betul tindakannya. Nah, si istri misalkan justru menutupi dengan berkata, oh suami saya tidak apa-apa. Nah, jadi hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa si istri tanpa direncanakan dan tanpa dia sadari, dia sebetulnya sedang bekerja sama dengan si suami untuk menutupi problem si suami dan akhirnya malah melestarikan problem si suami itu. Sehingga orang luar tidak bisa masuk dan menolong rumah tangganya yang sebetulnya sedang dilanda problem yang serius. Begitu. Nah, ini sebenarnya si istri harus mengambil langkah apa ya Pak Polya untuk menolongnya? Nah, yang paling umum dilakukan oleh si istri biasanya adalah seperti yang tadi saya gambarkan, Ibu Ida. Pada awalnya istri ini akan mencoba menutupi. Dalam usahanya menutupi, dia coba memang mengoreksi, menolong si suami agar jangan bergantung pada minuman keras misalnya. Tapi si suami ya tetap saja melanjutkan kebiasaannya. Nah, akhirnya si istri ini seharusnya meminta bantuan keluar. Jadi harus mengatakan bahwa dalam rumah tangga saya ada problem. Problemnya terletak pada suami saya yang minum seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok sedikit sekali orang yang bisa berani keluar dan mengatakan kami membutuhkan bantuan sebab pernikahan kami sedang dilanda problem? Banyak banyak faktor, Bu Ida. Misalkan ada faktor malu ya, faktor nanti orang melecehkan kami, menghina kami, atau faktor putus asa, ya buat apa cerita sama orang lain, mereka pun tidak bisa membantu, ya akhirnya hanya jadi bahan percakapan masyarakat saja. Dan juga ada kalanya gengsi, ya harga diri, gengsi kami jadi terhina nanti gara-gara menceritakan problem kami. Jadi akhirnya gengsi juga. Misalnya faktor yang lain yang bisa juga muncul adalah faktor ingin membetulkan diri. Sebab ada kalanya pernikahan ini tidak disetujui oleh keluarganya. Kemudian dia tetap bersikeras menikah dengan pria ini. Akhirnya setelah menikah baru benar-benar menyadari suaminya itu bermasalah besar. Nah, akhirnya yang terjadi adalah si istri menutupi ya, supaya apa? Supaya keluarganya tidak tahu bahwa dia sedang mempunyai problem. Sebab kalau diketahui oleh keluarganya bisa mungkin berkata, kan dari dulu kami sudah beritahu kamu jangan menikah dengan dia. Nah, daripada disalahkan dan mengakui bahwa dia salah pilih, ya udah dia tutup-tutupi. Nah, tapi itu
semua yang tadi saya paparkan adalah alasan-alasan yang relatif sehat. Ada satu alasan lain yang tidak sehat. Nah, ini sekali lagi istilah teknisnya ya, di dalam ilmu konseling pernikahan disebutnya enabling. Enabling itu kalau saya terjemahkan langsung adalah memungkinkan, memampukan. Artinya apa? Ada kasus di mana misalkan si istri ini juga membutuhkan sesuatu dari si suami, yaitu dia butuh sekali dihargai, dibutuhkan bantuannya, sumbangsinya. Nah, sewaktu si suami ini mabuk, tidak bisa berfungsi dengan baik, nah sedikit banyak si suami ini sebetulnya bergantung pada dia, pada si istri. Nah, akhirnya si istri tanpa disadari ya melakukan hal-hal yang memampukan si suami untuk melanjutkan perbuatannya itu yang tidak benar, yaitu terus minum. Memampukannya dengan cara apa? Nah, misalnya tadi itu menutupi atau tidak benar-benar sungguh-sungguh mengambil tindakan yang tegas, memberitahu orang di luar, meminta bantuan ke orang ketiga dan sebagainya. Sebab kalau dia benar-benar merasa ini tidak benar ya, harus diselesaikan, dan yang lebih masuk akal adalah dia akan keluar, memberitahu orang di luar, meminta bantuan pihak ketiga. Tapi toh itu tidak dilakukannya. Nah, bisa jadi karena faktor itu. Faktor bahwa si istri sendiri mempunyai kebutuhan tertentu. Maka disinilah hubungan ini disebut hubungan yang codependent, saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang terselubung, di mana kebutuhan itu kebutuhan yang tidak sehat. Tapi kebutuhan antara suami dan istri itu beda gitu Pak ya. Jadi yang suami tadi memang butuh perlindungan istrinya, tapi istri itu punya kebutuhan untuk melindungi suaminya gitu. Betul. Iya. Jadi si istri ini justru mendapatkan atau menemukan fungsinya dengan melindungi kesalahan-kesalahan dari atau kekurangan si suami. Betul. Dengan menutupi kesalahan si suami atau lebih bisa berfungsi sebagai seorang istri karena suaminya tidak begitu berfungsi secara maksimal. Nah, dia merasa lebih berfungsi, lebih berguna, dan peranan itu menjadi peranan yang sangat berharga bagi dia. Iya. Gejala seperti itu justru nampak pada akhir-akhir ini gitu Pak Paul ya. Jadi pada abad-abad yang modern. Iya. Karena pernikahan-pernikahan yang tradisional, yang lama itu justru tidak menampakkan gejala-gejala seperti itu Pak. Betul. Karena memang dapat dikatakan pernikahan-pernikahan yang tradisional yang dulu-dulu itu relatif jauh lebih kokoh ya dibandingkan dengan sekarang ini. Jadi banyak faktor yang sebetulnya bisa kita bahas yang mempengaruhi keadaan atau kekuatan pernikahan sekarang ini. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada Alkitab, kepada kitab suci, sebenarnya bagaimana Tuhan itu merancang suatu pernikahan supaya ketergantungan itu sehat gitu. Ketergantungan itu sehat. Bagaimana Pak? Di firman Tuhan ya, di kitab Efesus pasal 5 itu tercantum dengan sangat jelas desain Tuhan akan pernikahan Pak Gunawan. Dan di sana Tuhan memang meminta istri untuk tunduk kepada suami, dan suami itu berfungsi sebagai seorang kepala. Jadi sekali lagi memang ada ketergantungan, tapi ketergantungan yang memang seharusnya. Karena sebagai kepala, suami ini diminta bukan saja memerintah keluarga, tidak sama sekali. Tapi justru penekanan yang lebih penting di situ adalah bahwa suami itu bertanggung jawab terhadap atau atas kesejahteraan keluarganya. Nah, ada kalanya memang kita melihat ayat-ayat tersebut dari sudut, wah, suami itu harus memerintah, harus mempunyai kuasa tertinggi di rumah tangga. Sebetulnya ya memang itu ada, dan memang itu betul, harus ada yang mengambil keputusan terakhir dan harus ada yang dihormati sebagai seorang kepala. Namun termaktub dalam peran tersebut adalah tanggung jawab.
bahwa suami diminta Tuhan untuk bertanggung jawab atas istrinya. Sebab itulah diminta oleh Tuhan agar suami itu mengikuti contoh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu mempersembahkan gerejanya sebagai suatu pengantin perempuan yang tanpa cacat, yang indah, benar-benar cantik. Dalam pengertian itulah tugas kita sebagai suami memang. Jadi menjaga istri kita agar menjadi seorang anak Tuhan yang utuh, yang bertumbuh dan yang matang. Iya. Tapi untuk menuju ke sana, Pak Paul, itu tentunya kan harus ada langkah-langkah yang konkret gitu, Pak, yang bisa dimulai sejak awal pernikahan itu gitu, Pak Paul. Nah, mungkin yang kami butuhkan itu mungkin Pak Paul bisa memberikan sedikit uraian bagaimana suami istri muda khususnya itu bisa membina ke arah itu gitu loh, Pak Paul. Oke, saya kira langkah pertama yang paling penting adalah kita mesti berani melihat kekurangan dalam hubungan kita, dalam hubungan nikah kita atau hubungan pacaran kita. Ada kecenderungan Pak Gun dan Ibu Ida, kita ini menutup-nutupi problem dalam masa berpacaran. Karena ya jelas sekali alasannya, kita menginginkan kita bisa bersama dengan pacar kita. Jadi semakin mengakui problem, semakin kita ini sebetulnya menghalangi diri untuk bersama dengan dia. Jadi kecenderungan yang natural adalah menutup mata. Tapi yang penting justru adalah kebalikannya. Kita mesti mengakui siapa kita, siapa pacar kita, dan bagaimana hubungan kita ini sebetulnya. Saya bisa memberikan satu contoh yang sering terjadi, Pak Gun. Misalkan seorang istri pada awal pernikahan atau pada masa berpacaran disenangi sekali oleh si suami karena pendiam, penurut, dan mengikuti petunjuk si suami. Tapi setelah 10 tahun menikah, si suami tidak lagi mempunyai rasa senang dengan sifat istri yang terus-menerus diam dan menantikan petunjuk darinya. Sebab apa? Sebab ada harapan dalam diri si suami agar si istri ini mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, tidak terlalu bergantung pada si suami, dan tidak bertanya kepada si suami atas segala problem dalam hidup ini. Nah, tapi bisa jadi si istri tidak mau begitu, sebab dia terbiasa dengan perannya yang bergantung pada si suami. Nah, seringkali hal ini sebetulnya sudah nampak dari awalnya, tapi tidak mau diakui sebagai problem. Meskipun ada kalanya mengganggu, tapi diabaikan. Jadi langkah pertama, kita mesti berani melihat realitas, Pak Gunawan. Iya. Mungkin harapannya adalah nanti kalau sudah menikah itu bisa berubah gitu loh, Pak Paul. Betul, itu harapan yang seringkali kita miliki ya. Namun belum tentu kesampaian, Pak Gun. Kalau kesampaian ya bagus. Jadi saya kira bagi pasangan nikah yang sekarang mendengarkan kita ya, saya hanya mengimbau agar siapapun yang mendengar mulai melakukan tindakan yang konkret, yaitu kalau ada problem, akui problem itu. Jangan ditutup-tutupi, jangan tidak mau diakui keberadaannya. Ada kalanya si suami ya tidak mau ngomong langsung dengan si istri meskipun ini mengganggu dia, karena dia pun mendapatkan manfaat dari ketergantungan si istri, Pak Gun dan Ibu Ida. Yaitu dia merasa saya ini tetap menjadi raja, saya ini tetap menjadi penguasa di rumah tangga saya. Saya bisa perintah istri saya untuk kiri kanan dan sebagainya, dan istri saya tidak bisa membantah saya. Nah, justru ada kalanya ada kecenderungan dari si suami juga mempertahankan status quo, status yang sama ini agar keinginannya juga terpenuhi, begitu. Dan hal ini ya tidak sehat juga sebetulnya. Jadi saling menguntungkan dalam hal yang justru tidak sehat. Di dalam hal saling ketergantungan ini, Pak Paul, yang Pak Paul tadi sebut dengan codependency, itu mungkin tidak hanya terjadi antara suami dan istri, Pak Paul, juga kemungkinan terjadi antara orang tua dan anak kalau begitu. Apa mungkin itu, Pak Paul? Mungkin sekali, Pak Gun. Jadi codependency ini bisa
jalin dalam hubungan orang tua anak ya. Orang tua yang bergantung pada anak, misalnya ada orang tua yang meskipun sudah tua tapi maaf ya saya gunakan kata atau istilah kekanak-kanakan, ada itu. Yakni segala sesuatu salah orang lain, segala sesuatu tanggung jawab orang lain. Nah, sekarang segala sesuatu tanggung jawab si anak. Kalau misalnya si anak mulai memberikan sikap yang lebih tegas, nanti si orang tua yang ya istilahnya ngambek, terluka dan sedih dan sebagainya, sehingga si anak serba susah gitu, tidak bisa menyatakan sikapnya. Dengan kata lain, sebetulnya si orang tua waktu mengambek itu dia sebetulnya sedang mengontrol si anak agar si anak tetap menjadi si anak. Tapi karena dia tahu dia tidak bisa dengan level dewasa ya, dengan level yang matang meminta si anak mengerti posisinya atau melakukan kehendaknya, ya dia akhirnya menggunakan siasat atau cara yang kekanak-kanakan, yaitu membuat anaknya merasa bersalah, dan akibatnya si anak merasa tidak berkutik gitu. Ada orang tua yang seperti itu juga, jadi tidak juga menghadapi kenyataan. Ada anak yang juga begitu terhadap orang tuanya, segala sesuatu salah orang tua, karena akhirnya anak ini nggak pernah dewasa juga. Jadi kalau orang tuanya melarang dia atau apa, anak misalnya berkata, nanti kalau ada apa-apa salah mama, kalau ada apa-apa salah papa. Nah, si orang tua takut sekali untuk mengambil tanggung jawab itu atau mengambil resiko itu. Akhirnya si orang tua menuruti kehendak si anak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah hubungan yang itu, codependency yang tidak sehat. Memang masalah-masalah ini Pak Gun dan Ibu Ida masalah yang kompleks ya kedengarannya, dan mungkin bagi sebagian orang istilah-istilah ini asing ya Pak Gun ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu Pak Pol. Ada juga yang saya lihat itu orang tua tertentu yang sekalipun tahu bahwa anaknya misalnya nakal sekali atau suka mencuri bahkan Pak Pol, tapi di hadapan mata ibunya anak itu baik terus gitu. Jadi dibela terus gitu kesalahan itu. Betul. Ya itu bagaimana Pak Pol? Kan kalau dibiarkan terus si ibu yang tidak sadar ini kan tambah berantakan ya Pak Pol ya. Saya kira dalam kasus seperti ini kalau si suami yang bicara susah didengar juga oleh si ibu ya. Jadi kalau bisa panggillah orang ketiga yang bisa disegani dan nasihatnya bisa didengar, sehingga si ibu bisa disadarkan bahwa sebetulnya sudah terjadi suatu hubungan yang tidak sehat di sini, karena engkau membuat si anak ini tetap jadi anak-anak, tidak pernah dewasa, begitu. Tapi apa kira-kira ibu itu bisa mengerti gitu Pak Pol, bahwa anaknya memang kondisinya sudah sejelek itu? Ada kalanya ada yang tidak mengerti Pak Gun, ada kalanya begitu. Sebab terus terang ya Pak Gun dan Ibu Ida, realitas itu ada kalanya terlalu pahit Pak Gun. Jadi lebih baik kita tidak hidup dalam realitas daripada menelan realitas. Realitas pahit sebab akhirnya akan menohok harga diri kita. Harga diri kita bahwa kita telah melakukan hal yang keliru. Dan sebagai orang tua kita enggan sekali mengakui hal itu. Sebab ya kita orang tua ya, jadi kita sadar bahwa kita juga berusaha menjadi orang tua yang baik. Dan tatkala setelah mencoba menjadi orang tua yang baik selama berbelasan tahun, akhirnya sadar kita keliru, susah untuk mengakuinya. Iya, tapi itu harus diakui oleh sebagai bagian dari pertumbuhan itu sendiri. Betul, harus diakui. Kalau tidak ada pengakuan, tidak ada perubahan Pak Gun. Iya. Akhirnya terus dilestarikan sampai tua, dan ini bisa terjadi memang, dan mungkin terjadi juga. Nah Pak Pol, kalau sudah diakui, tapi karena konsep itu sudah terbentuk ya Pak Pol, gimana orang tua ini bisa meluruskan atau memperbaiki anak yang misalnya yang tadi nakal itu ya Pak Pol? Bisa terjadi anak itu sendiri yang akan meluruskannya, dalam pengertian di dalam kenakalannya si anak itu akan menjadi semakin nakal sehingga tidak bisa tidak,
dunia luar akan lihat, semua orang akan tahu, dan akhirnya realitas itu tidak bisa lagi dihindari. Sehingga si orang tua terpaksa mengakui bahwa inilah yang telah terjadi, bahwa dialah atau merekalah yang telah keliru. Tapi bisa juga yang kedua adalah kesadaran ini muncul dalam diri si orang tua dengan sendirinya. Pada waktu dia menyadari bahwa iya ya, yang kami lakukan itu kok justru tidak berhasil, malah membuat anak ini semakin terlibat dalam hal-hal yang tidak betul. Dan ada kalanya ini yang terjadi, Bu Ida dan Pak Gun. Saya sudah melihat juga memang akhirnya ada orang tua yang sadar bahwa ini keliru, salah mereka. Tapi masalahnya adalah pada waktu mereka sadari itu sudah terlambat. Anak itu sudah susah sekali untuk dikoreksi. Iya. Jadi memang, tapi katanya tidak ada kata yang terlambat gitu ya Pak Pol ya. Kalau memang sungguh-sungguh mau diperbaiki, apalagi di dalam Tuhan itu, kuasanya yang luar biasa itu akan memulihkan hubungan baik suami istri maupun orang tua dan anak itu Pak Pol. Betul, itu betul sekali Pak Gun. Memang dalam kasus-kasus seperti ini, nasihat yang bisa ya kita semua berikan kepada para orang tua yang mengalami problem adalah ya kembalikan semuanya kepada Tuhan di dalam doa kita. Jadi ini juga berlaku untuk pasangan-pasangan yang codependent ya Pak Gun dan Ibu Ida, pasangan yang bergantung secara tidak sehat. Jadi mereka juga harus melihat problem, mengakui problem itu, memunculkan problem itu ke permukaan, dan mencoba mencari bantuan agar bisa meluruskan kembali hubungan yang tidak sehat ini. Dan harus bayar harga. Harus bayar harga dalam pengertian kita akan berkorban. Karena yang dulu kita bisa nikmati, keuntungan-keuntungan terselubung yang kita bisa petik, sekarang harus kita lepaskan. Tapi itulah memang bagian dari pertumbuhan. Tuhan pun memang meminta agar kita ini tidak menjadi anak-anak terus-menerus ya. Iya. Saya ingat akan satu kisah yang dicatat di Perjanjian Lama tentang Absalom anak Daud itu Pak. Iya. Itu kan Daud selalu berusaha menutupi kesalahan dari Absalom. Apakah itu salah satu bentuk konkret dari kodependensi itu Pak? Saya sendiri tidak pernah terpikir ke situ Pak Gun, tapi itu adalah contoh yang sangat-sangat tepat Pak Gun. Itulah contoh codependency, kebergantungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak. Yeah. Betul sekali. Absalom selalu dilindungi, ditutupi kesalahannya oleh Daud. Dan akhirnya sangat fatal. Sangat fatal. Bahkan setelah Absalom mati pun, Daud tetap menangisi Absalom. Dan tidak membela rakyatnya. Ya kelihatannya memang sulit untuk dipisahkan antara kasih dan kasih yang membangun dan kasih yang ini merusak ini malah Pak Pol. Betul. Dan saya ada dugaan ya, walaupun ini dugaan ya, Daud melakukan itu karena rasa bersalahnya juga. Iya. Daud tidak menjadi seorang ayah yang baik memang. Iya. Jadi memang kita tetap saling membutuhkan, anak membutuhkan orang tua membutuhkan anak, suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami, tapi dalam batas-batas yang wajar itu Pak Pol ya. Dengan catatan kita membutuhkan tanpa mengabaikan realitas. Realitas. Jadi kalau ada problem harus diakui itu sebagai problem. Betul. Baik Pak Pol dan Bu Ida, saya rasa kita harus berhenti dahulu dengan perbincangan kita pada kali ini. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga, khususnya masalah saling ketergantungan. Dan apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK dengan alamat Jalan Cimanuk nomor 58, Malang, Jawa Timur. Saran-saran, pertanyaan dan dukungan Anda sangat kami nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.